Selamat malam Bapak Ibu. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama akan mengadakan ibadah bersama. Ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil di mana Yesus menasihatkan kita bagaimana kalau kita menegur orang yang berdosa, sesama kita yang berdosa. Namun sebelum lanjut, mari kita hening sejenak. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa kita manusia berdosa agar kita layak melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali pada malam hari ini kami, umat-Mu dari Rukun Santa Agnes, ingin berbakti kepadamu. Dengarkanlah kiranya permohonan yang akan kami ajukan. Dan bukalah hati kami semua, agar kami dapat menerima sabdamu
dapat menyimpannya, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring. Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah. Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi-dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Tuhan berkata, ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan dara-dara, anak-anak kecil, dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, janganlah kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku. Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, najislah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar, dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap. Dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar.
masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila ada satu umat di antara kita berdosa, apa yang dilakukan?
Ada beberapa hal yang saya kira merupakan reaksi terhadap hal itu. Pertama, sikap masa bodoh. Orang bilang, biarkan saja orang itu. Sudah begitu dia. Itu urusan dia sendiri dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, gosip kemana-mana. Kesalahan orang diceritakan mana-mana. Apalagi ada medsos sekarang. Ceritanya di medsos. Bukannya memperbaiki, tetapi malah menambah rusak. Ya. Ada orang yang bersikap saleh juga. Yang ketiga ya, ada orang yang bersikap saleh dengan mendoakan suatu sikap yang bagus. Mendoakan orang berdosa itu. Dan ada juga orang yang menegur. Dipanggil secara empat mata. Mari sini saudara. Kurang baik begitu. Dan menegur secara pribadi. Namun saya merasa jarang. Jarang ada yang begitu. Tetapi yang sering adalah gosip kemana-mana. Mungkin kalau mendoakan ada beberapa orang yang mendoakan. Dari 4 hal yang masa bodoh, gosip, mendoakan, dan menegur, itu adalah reaksi orang apabila ada umat yang berdosa. Saya mau bercerita satu cerita yang cukup baik tentang seorang ibu. Seorang ibu yang mendapatkan cara yang baik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam dirinya. Ibu ini sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya kurang baik, sehingga dia sering mendapat pukulan, kekerasan lah dalam rumah tangganya. Ibu ini sering datang ke vihara, suatu vihara, di mana dia mendengarkan ceramah biksu di sana. Dan ceramah itu berlangsung selama 2 jam. 2 jam. Dan dia mengatakan bahwa 2 jam itu adalah 2 jam di mana dia merdeka, tidak mendapat kekerasan. Setelah beberapa kali menghadiri ceramah, dia akan menerapkan apa yang dia dapat dari ceramah itu. Yakni, apabila suaminya itu melakukan kekerasan, dia segera memaafkan. Apabila suaminya melakukan kesalahan, dia segera memaafkan. Dan ini ada tambahan positifnya. Apabila suaminya melakukan kebaikan, dia akan memeluk dan mencium suaminya dan memuji suaminya. Jadi kalau kita mendapat kekerasan, katakanlah, dan kita memaafkan, itu sudah langkah bagus. Tetapi lebih dari itu, ibu ini sering kalau suaminya itu berbuat satu kebajikan kecil, dia akan memeluk, mencium, dan memuji suaminya. Kalau kita disakiti, meskipun mungkin oleh pasangan sendiri, barangkali kita akan sulit untuk melakukan pujian, apalagi mencium pasangan kita. Kalau kita sedang sakit hati. Dan tahukah Bapak Ibu berapa lama yang diwaktukan ibu ini melakukan hal yang seperti tadi? Yakni langsung memaafkan dan memberi pujian. Itu berlangsung selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun dia melakukan hal seperti itu dengan setia.
karena dia mengikuti apa yang diajarkan oleh para biksu. Dan pada tahun yang ke-7, suatu mujizat terjadi, yaitu suaminya berubah 180 derajat. Dia mengatakan pada para biksu, memberi kesaksian bahwa sekarang kalau orang melihat suaminya, mereka tidak akan mengenal dia lagi, karena dia sudah berubah 180 derajat menjadi orang yang baik. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ini adalah suatu cara seorang ibu yang dengan setia melakukan apa yang diajarkan para biksu. Nah, kita juga, apakah kita akan setia melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus? Kalau dalam hal berbuat dosa, dalam sesama umat berbuat dosa, apakah kita mau mengikuti cara Yesus? Apakah kita mau menegur orang itu? Ada yang menegur memang, tapi tegurannya lewat medsos. Dan itu bahkan membuat orang yang sudah bersalah menjadi keras hati, dan tambah lagi dia melakukan hal yang salah itu. Maka sebaiknya mulai dari saat ini kita mengikuti apa yang dikatakan Yesus apabila kita mendapati orang yang berdosa. Kita menegur empat mata. Kita doakan supaya orang tersebut kembali lagi berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan kita semua. Semoga demikian. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah kiranya permohonan kami ini. Kami mau berdoa bagi Bapak Nahak yang kemarin berulang tahun, dan juga istrinya yang bulan lalu juga berulang tahun. Mereka sangat bersyukur karena Engkau memberikan rahmat yang begitu banyak dalam kehidupan mereka. Banyak karunia yang telah mereka terima dari tangan-Mu yang kudus. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, berkat-Mu tetap menyertai kehidupan mereka, dan mereka dapat menghasilkan buah-buah yang baik bagi kami di tengah-tengah umat rukun Santa Agnes. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, minggu depan ini, hari Sabtu dan Minggu, paroki kami, paroki Santo Fransiskus Assisi, akan memulai misa dengan dihadiri oleh umat. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam masa pandemi ini, agar misa dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi rukun Santa Agnes ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hati kami semua. Meskipun kami jarang bertemu karena situasi pandemi ini, namun dengan Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati kami, agar tetap mempersatukan kesatuan di antara kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu bahwa sampai dengan saat ini virus corona belum juga selesai. Masih ada orang-orang yang menjadi korban dari virus corona ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan.
dan hindarkanlah kami dari virus corona yang mematikan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan pada malam hari ini dapat menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri ibadah kita malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin.